Halo, selamat pagi guys. Baru mandi, baru sarapan. Nah, ngopi dulu sebentar. Ini baru ngopi dari semalam, dari kopinya nggak nampak-nampak. So, di sini ini adalah support resistant scalping ya, scalping HSR menggunakan tools bantuan support resistant dan dilengkapi dengan signal daripada scalping. Ya, jadi sebutannya scalping HSR gitulah ya. Ini sudah lama, sudah lama banget. Cuma karena banyak itu ya video 2-3 video sebelumnya itu kan ada banyak masuk DM minta dibuatkan materi atau video tentang scalping. Nah, scalping itu kebanyakan kan orang scalping tuh mau cari 5 pips gitu, dapat 5 pips diambil, 10 pips diambil, terus kemudian kalau tidak capai target di averaging, di marti. Nah, itu makanya saya agak berat hati memberikan materi scalping ya dari dulu, karena mau scalping pun kita harus tetap pakai stop loss gitu supaya menghindari MC. Sayang loh, duit itu buang-buang dibakar-bakar, mendingan belikan nasi bungkus bagi orang-orang yang belum makan, lapar kan. Ya, di sini kita di CAD Jepang Yen, kita mau sedikit lagi take profit. So saya semalam di EJ ini sebenarnya ini take profit nih di EJ ini. Kita scalping juga, nah di sini take profit. Nah, saya salah klik, akhirnya terclose. Ya, kalau ini kelihatan ya salah klik karena market masih di sini. Dari sini mau nutup ini sell limitnya. Ini sell limit, kan ada sell limit di sini. Kemudian terclose juga, aturannya take profit. Nah, kemudian kita ada dua kali take profit di CHF Jepang Yen, kemudian kita ada loss di USD Jepang Yen, di Euro GBP kita take profit, kemudian CHF Jepang Yen kita ada take profit lagi, lalu di Euro Jepang Yen dan di CHF Jepang Yen kita ada stop loss lagi. Oke. So, kembali ke ini. Nah, kalau teman-teman lihat ini Euro USD ini plus 122 dolar, ini open posisi saya masih hold dari tanggal 25 bulan 11. Oke. Ya, tarik tahun 2021. Di Euro Kanada juga tadi ada open posisi ya hari ini. Mana ini? Euro. Oke, ini. Nah. Oke. Di sini tadi ada signal. Kemudian saya ambil ke sini dan udah mau take profit ya. Oke, jadi semalam ada take profit, ada loss, jadi tapi semuanya berakhir dengan profit ya, perbandingannya profit. Nah, mungkin ini agak tricky, jadi karena ini bisa dipasang di ini sih di MetaTrader di komputer gitu. Cuma karena ini signalnya setiap 30 menit, ini kalau teman-teman perhatikan ini saya pakai spread yang rendah ya. Ya spread 10-20 juga oke lah gitu.
Jadi mulai dari Australian dollar USD, Australian Kanada, terus kemudian CHF sampai di XAU. Ada beberapa pair GBP ke GBP USD sama GBP Jepang Yen aja saya pakai. Ada NU, NJ sama NCAD, USD, CAD, CHF, Jepang Yen. Kalau untuk gold saya lebih gold ini dia liar ya, jadi di time frame 15. Nah, di time frame 15 dan dia lebih akurat di time frame 15 sih daripada M30 gitu, sejauh ini. Kalau untuk yang lainnya di M30, karena kalau kita pakai di menit 15 ya, time frame 15 itu setiap menit ya, setiap 5 menit itu ada signal kan, dan sementara semua signal nggak kita ambil, jadi nanti bingung. Dan ini saya taruh di VPS teman-teman, jadi signalnya dikirim ke handphone, terus kalau misalnya ada signal, kalau 30 menit itu kan ya setiap 30 menit baru ada signal, dan itu pun satu hari dari 10 misalnya 10 signal kan tidak semua diambil, dia harus seperti misalnya CAD Jepang Yen, misalnya kita ke JJ, nah misalnya seperti ini, kita harus lihat ini trennya uptrend buy ya kan, terus kemudian dia di area support bentuk, terus kemudian signal konfirmasi setelah signal kemudian ada candle konfirmasi, baru kita masuk buy di sini, ya kan? CAD Jepangnya kenapa open posisinya di sini? Kenapa open posisinya di sini? Oh, enggak teman-teman, ini semalam signalnya di sebentar. Kenapa open posisinya di sini ya? Take profit dulu CAD Jepang ya. Kalau Euro Kanada, nah ini jelas dia. Ini kita masuk. Ini ada signal di sini. Terus kemudian ini signalnya, kemudian ini ada signalnya. Sorry, aturan rule nomor 1, kita lihat trennya downtrend, kemudian kita fokus sell, ada langkah kedua, ada signal, oke, lalu konfirmasi, candle konfirmasi, dan kita open posisi di sini. Nah ini benar. Nah terus ya ini satu trik ya teman-teman, free aja. Kita ke H4. Tidak semua juga kita harus ambil ya, meskipun sesuai SOP. Nah kita bisa juga pilih yang benar. Ini ke H4, terus kemudian teman-teman bikin trend line ya, seperti ini. Bikin trend line. Ini kan di sini konfirmasi trennya sell. Nah,
kita juga konfirmasi. Ini kan untuk melihat tren juga bisa pakai trend line. Trend line-nya di H4 ini dia bentuk lower low, lower low, lower low, ya kan? Kemudian market naik, terus kita open posisi di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, keuntungannya menggunakan tools ini dengan 1-2 rumusan. Ya, bumbu rahasia racikan dapur, formulanya gitu ya. Dengan bumbu rahasia yang sudah dibuat, maka ada signal dan konfirmasi, kemudian kita sell di sini. Take profitnya, ini take profitnya saya buat ecat ya, ecat ini saya ambilnya 200 pips ya, tidak karena ecat ini kan apanya besar-besar ya, tinggi-tinggi ya, apanya itu volumenya ya. Nah, itu buat teman-teman kita juga bisa ukur di H1 atau di M30 pun bisa. Cara ngukurnya kita lihat hari semalam 1-2 hari ke belakang itu volumenya berapa gitu ya. Ada juga ya, paling simpelnya kita tarik gini 600 pips, 60 pips ya. Nah, semalam seperti itu, berarti hari ini kurang lebih gitu 60 bisa naik ke 700, 800 atau bahkan ke 500 pips. Jadi kalau kita pakai take profitnya 200 pips meskipun scalping ya kurang lebih lah ya. Seperti itu, simpel kan? Jadi kalau teman-teman mau menggunakan tools ini silakan kunjungi, nanti saya buat linknya di bawah, atau langsung ke nomor admin kita ya, ke Mbak Riana atau ke Mbak Diana. Oke. Free ini, free. Cuma ada 1-2 free, persyarat nggak bayar. Nggak. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja. Ini perlu saya tunjukin nggak ya? Ini sudah setahun sih saya pakai ini, sudah setahun, dan yang ke record baru 6 bulan. 6 bulan itu udah oke lah ya. 6 bulan itu sudah lumayan lah. Sebentar saya tunjukin. Oke, kita masuk ke ml5.com. Nah, oke, ini scalping HSR Harmonic. Awal-awalnya itu saya gabung dengan Harmonic ya. Saya makin kesini support resistant dengan scalping, atau nama kerennya itu scalping HSR. So oke, dalam 6 bulan ini kita sudah 348% ya. Oke, ini tadi dia sedang running tadi di Euro Kanada sama Euro. Jadi ini akunnya ya, asli ya, terdata. Dan kita start di bulan Agustus waktu itu. Take profit, stop loss, take profit, stop loss, take profit, stop loss, dan kita tutup di 0,02%. Di bulan berikutnya, masuk di bulan September ya, kita libas ya, jadi 75%. Kemudian di bulan Oktober kita ada 37%. Di November menurun, banyak loss juga. Nah, itu dia teman-teman ya. Sebentar, ini saya harus jelaskan. Jadi kalau kita tidak menggunakan stop loss, jamin pasti habis. Karena kita menggunakan stop loss ya, profit kita sebelumnya, resikonya hanya berkurang profitnya, tapi bukan bangkrut atau MC. Gitu ya. Misalnya nih, kita sudah sempat dapat 75%, terus kita loss, jadi 16%. Banyak orang nggak terima, tapi kalau saya ya yang penting profit kita. Daripada MC. Nah, makanya kalau metode kita sudah teruji, kita percaya aja.
Bahkan misal pun di sini di bulan November ini kita misalnya loss katakan 5% atau 10%. So what? Kita masih profit loh. Ya kan? Jadi kalau kita misalnya ini, kita pasang, kita loss SL, open kedua SL, open ketiga SL. Terus kalau kita sudah lihat teruji, lalu kemudian kita nggak pakai SL, market tiba-tiba terjun atau tiba-tiba terbang, kita nggak punya stop loss, habis duitnya. Baru kecenderungan kita itu nggak mau kalah sama market. Soalnya kita sell, market naik, kita makin sell. Itu yang bikin apa? Kalau tekniknya sudah teruji, sudah ada ujiannya, sudah pernah dipakai, ya percaya. Kalau loss berturut-turut, terganggu mentalnya, istirahat, libur trading. Ya, nanti kalau sudah fit lagi, trading lagi. Ya, lama-lama biasa kok. Lama-lama terbiasa dengan kena stop loss itu. Bahkan kalau saya sekarang, kalau kena stop loss, ya senyum-senyum aja dari dulu gitu. Stop loss, besok kita profit, ya gitu. Nah, terus di bulan Desember kita profit 20%. Sekarang di bulan Januari kita profit 32%, kan? Gitu. Nah, ini masih ada berapa? Ini tanggal 20. Tanggal 20 masih ada 10 hari lagi. Ya, bisa jadi ke 50% profitnya, bisa juga mundur ke ini, bisa juga mundur ke 10% atau ke 20%, siapa yang tahu. Tapi karena teknikalnya, metodenya sudah teruji, ya kita slow aja gitu. Andai pun ini minus loh, andai pun ini nanti jadi minus, kan kita masih profit di sini, kita masih ada profit. Ya nggak mungkin, ya maksudnya jangan sampai minus 50% juga ya kan. Berkurang-kurang sedikit bolehlah. Yang mudah-mudahan kita bisa bertambah di 10 hari ke depan, masih bisa jadi nambah, kita 10-20% lagi. So, scalping HSR ini perlu disclaimer nih. Ini middle risk, ada trik khusus. Jadi bukan hanya gitu-gitu aja. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan ini, modalnya harus cukup. Tidak boleh modal-modal $10-20, $50, itu langsung aduh kena mental nanti. Ini minimal $200-300 lah minimal dengan open lot. Nanti ada triknya kalau teman-teman mau, kita bikin apanya ya, saya mau buka apanya, mau buka kelasnya. Kalau ini udah genap setahun ya, kembali ke bulan Agustus, tapi 6 bulan pun saya rasa sudah oke lah, karena setahun dari tahun sebelumnya saya sudah tes ini barang, cuma baru ke-record buat akunnya itu di bulan Agustus gitu. Nah ini middle risk, cuma karena kita menggunakan stop loss, so untuk NC itu agak sulit ya, agak susah. Ada trik-trik untuk menggandakan semakin besar. Ada trik-trik khusus, dan itu nanti mungkin kita lihatlah nanti apa perlu di share atau enggak. Kalau mau menggunakan yang seperti tadi kita kembali coba ke, nah kalau misalnya rule SOP yang aslinya, teman-teman masuk ya, misalnya modalnya katakan $300 atau $500, berapa yang berani teman-teman loss dalam satu hari, misalnya let's say 2%, 5% per hari. Yang harus sanggup ya, harus sanggup, karena trading forex ini adalah bukan masalah teknikal, bukan masalah metode. Yang menjadi fokus utama kita dalam trading forex ini adalah ini, mental
menghadapi market. Kalau loss berturut-turut, siap nggak? Gitu. Kalau nggak siap, jangan trading forex. Nah, yang bisa membuat trader itu berhasil dalam forex ini adalah orang yang disiplin. Kalau tidak disiplin, no way. Jangan coba-coba forex. Disiplin ngapain? Disiplin menerapkan SOP. Kita sudah punya SOP, terapkan 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya ini ada tren downtrend, kita fokusnya sell, terus muncul di sini ada, misalnya di sini ada support, kemudian cantik dia ini, kita buy, gitu. Itu udah melanggar, berarti Anda tidak disiplin. Kebetulan pula waktu kita lihat itu, yang kita masuk itu buy dan take profit. Nah, selesai, udah berarti nggak disiplin, tidak mau ikut rule. Waktu besoknya ada lagi seperti itu, masuk nggak TP, stop loss. Nah, itu yang buat kacau. Jadi kunci utama adalah disiplin. Disiplin itu mengakibatkan atau menyebabkan konsisten. Nah, konsisten itu membuat trader menjadi pro. Nah, itu dulu, itu kunci utamanya. Baru kita mencari teknikal atau metode yang sudah teruji, yang sudah diuji teman-teman kita, mentor-mentor kita, kan gitu. Jadi kalau teman-teman menggunakan yang sudah teruji, yang sudah diuji, sudah ada buktinya, kan enak itu. Tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang uang. Ya kan, waktu untuk meneliti ini bertahun-tahun, guys. Uang yang dikeluarkan untuk meneliti ini berpuluh-puluh juta. Dan teman-teman bisa dapatkan secara free dalam tanda kutip. Nanti hubungi admin deh. Aduh, udah terlalu banyak ini, sudah terlalu banyak bicara. Nggak, soalnya nunggu-nunggu ini kok nggak TP-TP gitu ya kan. Aduh. Nah, terus ada yang bertanya, Bang, kalau misalnya gini, kita kan ini yang biasanya ambil 15 pips ya. Kalau 15 pips atau 150 pips, 157 dah bisa di close. Tapi kenikmatan kena take profit itu kan berbeda juga. Terus misalnya ini nggak jadi take profit, terus kena SL, ya emangnya kenapa rupanya? Cuma kalau teman-teman percaya sama metodenya. Tapi kalau misalnya di pas waktu kita lihat ini, terus kemudian kita ambil keputusan, ya sudah oke, ini tinggal sedikit lagi kita take profit, karena ini ambil 1:1 dan ini scalping gitu ya kan, 15 pip darinya, it's okay gitu. Tapi bukan gara-gara 15 pip Anda meresikokan gara-gara 150 pips Anda meresikokan 1.000-2.000 pips ya, bukan. Oke, kalau gitu kita close ya secara manual ya. Oke, biar bisa diakhiri video ini. Nah, ini yang Euro USD ini kita biari aja lah sampai kapan lah dia mau. Udah, ini kemarin ada 5 posisi, makin naik aku ambil buy. Udah naik tinggi dia, aku tutup 4 posisi, sisa 1 kan posisi ini, biar mau kemanapun dia biarkan aja, karena belum di set SL dan TP nya. Mana nih Euro USD? Nah, ini dia. Coba kita ke H4 nya. Di 25 November di sini ya, ini kita ada buy di sini ya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian. Harmonic dashboard plus konfirmasi kilo. Pakai di H1 dan di H4 itu oke.
Kan tidak. Kalau ini levelnya itu karena scalping tuh berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan kekuatan mental ya. Takutnya ini kalau saya share teman-teman nggak kuat nanti. Kalau itu kan di harmonik itu terbentuk, masuk, udah. Kalau ini bisa menyebabkan apa ya? Kalau diberi triknya, nanti teman-teman bisa rakus 100 pips. Misalnya sehari dapat $10, besok jadi pengen $20 karena ada tips, ada trik-triknya membuat kita itu bisa profit terus. Sejauh ini gitu. Jadi agak tricky, agak berbahaya kalau buat teman-teman yang jam terbangnya masih rendah di share ilmu ini, di share scalping HSR. Ini agak bisa jadi buah si malakama gitu. Jadi kalaupun mau belajar ini harus demo di akun demo sekitar 1-3 bulan. Benar-benar mentalnya, benar-benar mental, bukan apa-apa teman-teman. Aduh sayang uang kalau dibuang-buang gitu. Kalau ikut kelas nggak masalah, kita dapat ilmu. Tapi kalau kita buang uang di market itu, aduh, janganlah. Oke. Semoga profit. Salam. Forex kopi mantap. Bye bye.